Pertama yang akan kami bahas, white kelompok 7 mengenai pada saat pembelajaran hanya ada beberapa peserta didik yang aktif dalam berargumentasi ataupun mengemukakan pendapatnya. Untuk peserta didik yang lainnya cenderung pasif dalam mengemukakan pendapat. Dari kasus yang telah dipaparkan, kami menawarkan solusi dengan penerapan teori behavioristik. Berikut beberapa teorinya yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, classical conditioning dari Ivan Pavlov, operant conditioning dari Skinner, connectionism oleh Edward, social learning oleh Albert Bandura. Berdasarkan teori di atas, sebagai suatu solusi yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, diadaptasi dari Al-Fasha tahun 2022, maka dengan cara satu, memberikan stimulus dengan memotivasi, memberikan stimulus kesempatan kepada peserta didik yang kurang aktif untuk mengungkapkan pendapat di dalam kelompok kecilnya, dengan pendekatan berupa pertanyaan di dalam kelompok kecil tersebut dan memberikan reward setelahnya agar timbul rasa percaya diri dan terbiasa untuk mengungkapkan pendapat di depan orang lain. Yang ketiga, memberikan stimulus kesempatan kepada peserta didik yang kurang aktif agar berargumen dalam kelompok besar, dan setelah itu diberikan pula reward. Yang keempat, setelah memberikan stimulus untuk mengetahui respon dari peserta didik secara keseluruhan, maka diberikan pertanyaan di jam akhir pelajaran, dengan maksud mengetahui proses pembelajaran sudah berhasil atau belum. Yang kelima, setelah mengetahui respon peserta didik secara keseluruhan, guru memberikan penguatan positif berupa kata bagus yang diikuti dengan jempol. Menurut literatur lain, pembentukan sejumlah kelompok dengan peran tertentu dalam sebuah kelompok itu agar semua kelompok aktif dengan perangkum, peneliti, pemeriksa, pencari, pengamat, dan perekam. Selanjutnya adalah kasus yang kedua. Jadi pada saat pelaksanaan open lesson, kami menemukan bahwa terdapat siswa yang berasal dari kelompok lain mengajak siswa yang berasal dari kelompok yang lain untuk berbicara selama kegiatan diskusi. Nah, hal ini terjadi dikarenakan kedua kelompok ini duduk saling berdekatan dan kedua siswa ini duduk saling berdekatan. Akibatnya, kegiatan diskusi menjadi kurang kondusif karena adanya gangguan dari kelompok lain. Pada saat kejadian, guru model memberikan solusi berupa guru model menegur siswa yang mengajak siswa yang lainnya untuk berbicara. Pada saat itu, awal mulanya siswa tersebut tidak mengajak anggota dari kelompok lain untuk berbicara, akan tetapi beberapa waktu kemudian siswa ini kembali mengajak siswa tersebut untuk berbicara. Berdasarkan kasus tersebut, maka sebagai seorang guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpusat pada ekosistem belajar. Maksudnya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yaitu lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, dan berpusat pada ekosistem belajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan sebelumnya, maka guru dapat membuat tempat duduk dengan letter U, karena dengan tempat duduk tersebut terdapat space antar kelompok, sehingga dapat meminimalisir peserta didik yang saling mengganggu antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan letter U pula, peserta didik mendapatkan keadilan untuk melihat ke papan tulis atau memperhatikan guru, dan juga mempermudah guru dalam mengontrol setiap kelompok belajar, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Tugas ketiga yang akan kelompok 7 bahas mengenai ditemukannya beberapa peserta didik yang terlambat pada saat mengikuti pembelajaran dikarenakan foto dan lain hal, menyebabkan peserta didik tersebut tidak mengikuti pembelajaran sedari awal. Adapun penyelesaian dari masalah yang ketiga ini ataupun kasus yang ketiga ini adalah dengan menerapkan teori behavioristik. Di dalam teori behavioristik terdapat reward dan juga pemberian punishment kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar melalui aktivitas tersebut. Di sini kami menawarkan bahwa bagi siswa yang tepat waktu datang di kegiatan pembelajaran itu akan diberikan reward berupa adanya penambahan nilai sebesar 0,5. Sedangkan untuk siswa yang terlambat itu akan diberikan tugas tambahan, 1 soal atau 2 soal uraian yang berhubungan dengan materi. Kemudian apabila siswa tersebut mengerjakan tugas, maka dia akan mendapatkan reward berupa
Nilai yang tambahan sesuai dengan siswa yang datang tepat waktu, yakni 0,5. Tapi apabila siswa tersebut tidak mengerjakan soal yang diberikan, maka siswa tersebut akan mendapatkan punishment. Punishmentnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tidak mendapatkan penambahan nilai seperti teman-temannya yang lainnya.